Belum lagi kamar bokap, kadang-kadang nih dia bisa mendengar karena memang ranjang bokap tidur ini kan dari besi yang lama ya. Dan posisi kamarnya memang bersebelahan dengan kamar Udin. Nah, si Udin ini sering dengar, jadi terkait seperti suara ranjang besi yang ditiduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang tua dulu, kalau meninggal tidak wajar, itu sih rohnya bisa pulang ke rumah. Namun hal tersebut tidak 100% dipercayai oleh sebut saja Andi. Namun pada suatu hari akhirnya Andi mengalami sendiri. Andi ini punya tetangga namanya Pak Mario. Jarak dari rumahnya tidak jauh. Pak Mario ini punya anak yang sekolahnya juga sama. Ya, anak Pak Mario ini atau teman Andi dengan Udin. Nah, domisili Andi ini memang berada di daerah Depok. Jadi, karena memang Pak Mario ini sebagai pedagang sayuran, kalau dia belanja sayuran itu memang dini hari, kisaran di antara jam 2 dan jam 3 pagi. Pak Mario ini kalau ke pasar, dia menggunakan sepeda tuanya, sepeda model yang zaman dahulu itu, sepeda jengki, dan itu adalah rutinitas yang hampir setiap malam dilakukan. Si Andi ini juga sering kalau malam-malam pada saat itu dia ini melihat pertandingan bola, itu sering mendengar sepeda yang dinaiki oleh Pak Mario ini lewat di depan rumahnya. Suara sepeda itu sangat familiar, baik berangkat ke pasar ataupun pulang dari pasar, dan kalau pulang dari pasar itu sebelum subuh. Nah, kalau pagi setelah siap semuanya, ya dagangan itu ditata dan dijual ke sekitaran daerah mereka. Namun pada satu hari, yang namanya musibah itu tidak bisa dihindari. Jadi pulang dari belanja sayuran di pasar, Pak Mario ini ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil, dan mobilnya ini tidak bertanggung jawab. Pak Mario jatuh, bahkan akhirnya pingsan, sampai pada akhirnya dibawa ke rumah sakit dan jiwanya tidak tertolong. Yang menyedihkan lagi, kondisi dari Udin ini sebetulnya memang sudah piatu ya, karena ditinggal oleh ibunda dari kecil. Singkatnya, semua proses baik dari rumah sakit sampai penguburan ini dilakukan dengan lancar, tanpa ada hambatan apapun. Nah, kemudian setelah penguburan ini ada sebuah rutinitas pengajian, itu dihadiri oleh warga sekitar, dan itu berlangsung sampai 7 hari lamanya. Di sini Andi sebagai kawan dari Udin tentunya juga menghibur. Hampir tiap malam ini selalu, walaupun tidak menginap, tapi selalu menemani si Udin. Nanti ketika sudah jam 10 malam, si Andi ini pulang. Nah, di hari kurang lebih ke-10 yang Andi ingat, pada saat itu malam minggu, dia memang hobi sekali nonton sepak bola, itu sekitar pukul 1:30 malam. Tiba-tiba dia ini mendengar suara seperti rutinitas sepeda yang dibawa oleh almarhum Pak Mario. Dia awalnya tidak percaya, karena dipikirnya ini mungkin hanya halusinasi. Nah, mungkin karena subuh ini belum tidur, dia mendengar lagi suara itu. Suara seperti kayuhan sepeda, karena memang bunyi. Ya, dianggapnya mungkin hanya suara saja. Kemudian besok harinya, atau lebih tepatnya besok malamnya, itu juga sama.
Karena memang ternyata setelah malam minggu, hari Senin ini kan libur, dia ini begadang lagi. Di jam itu dia mendengar suara itu lagi. Karena penasaran, diintip lah di gorden itu. Dan yang membuat jantungnya ini seperti berhenti, dia ini melihat sosok almarhum Pak Mario dengan kondisi wajah yang berdarah-darah. Tanpa babi bu, langsung ditutup gordennya. Si Andi ini langsung lari ke kamarnya. Namun yang membuat merinding, suara sepeda ini seperti mondar-mandir di penangsung jalan. Sangat jelas sekali. Akhirnya setelah itu semua terlewati, dia ini penasaran. Akhirnya apa? Dia besokannya ini menemui si Udin. Din, sebelumnya gua minta maaf. Ini gak ada niatan apa-apa. Cuma gua ini curhat lah. Tapi ente jangan marah atau diambil hati. Udin yang memang awalnya juga tidak mengira, ini pun bilang, ya udah cerita aja, nggak ada apa-apaan kok, gue juga gak akan marah, kata si Udin. Ya akhirnya si Andi ini cerita, jadi gini Din, 2 hari berturut-turut di jam tengah malam, gue dengar suara sepeda seperti yang bokap lo ini sering bawa, familiar dah pokoknya suaranya. Ya awalnya nggak gue kira bahwa itu penampakan. Namun karena memang gue juga penasaran, ya gue intip. Dan ternyata itu sosok bapak lo atau bokap lo. Ekspresi Udin ini datar ketika mendengar itu. Awalnya dikira marah, karena dipikirnya itu kan hanya karangan dari si Andi. Namun Udin ini ya biasa saja. Dan ternyata di luar dugaan Udin juga cerita ke Andi. Ya kalau itu sih gue gak bisa bilang bener apa enggak. Tapi yang jelas gue sendiri juga ngalamin di rumah ini. Kenapa? Kalau di jam-jam bokap dulu ini berangkat jam 1:30 lah, itu sepeda yang memang gue taruh di belakang, sepedanya juga bannya kan memang bengkok, intinya tidak bisa dipakai atau nggak bisa dipakai ya. Itu sepeda sering bergerak sendiri. Awalnya gue juga nggak nyangka kenapa itu kok ada suara apa ya, seperti besi yang diangkat-angkat gabruk. Tapi pas gue lihat itu posisinya seperti ngambang, langsung jatuh ke tanah. Ya gue pikir ya namanya itu bekas sepeda bokap, gue nggak ada rasa takut apapun, jadi ya gue anggap biasa aja. Ya intinya panjang lebar di situ si Udin cerita kepada si Andi. Nah, Andi ya makin merasa takut mendengar cerita dari si Udin ini. Apalagi sekarang Udin ini tinggal seorang diri, jadi nggak ada siapa-siapa. Bahkan itu sampai hampir sebulan rumahnya selalu sering kadang-kadang bau amis, terus tidak lama juga bau kembang yang sangat wangi. Namun kalau memang level takutnya ini menakutkan, si Udin ini nginep ke rumah saudaranya, karena nggak selalu setiap saat dia berani, ada kalanya juga dia takut. Belum lagi kamar bokap, kadang-kadang nih dia bisa mendengar, karena memang ranjang bokap tidur ini kan dari besi yang lama ya, dan posisi kamarnya memang bersebelahan dengan kamar Udin. Nah si Udin ini sering dengar, jadi kreket, seperti suara ranjang besi yang ditiduri, kreket. Jadi kalau itu kayak orang aktivitas tidur lah. Itu Udin bercerita. Akhirnya ya intinya di situ atau saat itu si Udin ini cerita panjang lebar. Belum lagi kadang-kadang itu dia ingat sekali si Udin ini ya,
gelas itu seperti sering pindah posisi. Iya, sering pindah posisi. Namun ya karena memang itu mungkin dianggapnya rumah sendiri, ya si Udin tidak merasa takut. Sampai pada satu saat si Udin ini betul-betul melihat sosok seperti ayahnya yang sedang membelakanginya. Ayahnya ini duduk di meja makan. Namun ketika difokuskan itu seperti tidak ada apa-apa, hanya bayangan saja yang seperti menghilang secara perlahan. Setelah 40 hari, teror-teror yang menakutkan itu pun akhirnya hilang, karena memang Udin juga rajin mendoakan almarhum ayahnya. Jadi seperti itu sebuah kisah yang diceritakan oleh Andi sebagai narasumber dan mengalaminya langsung. Dan saya Pak Givari mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.